dan selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin share mapping NZD USD ya, New Zealand. Jadi nggak langsung, kalau saya melihat dari langsung aja ya, kalau saya melihat dari NZD sendiri, apakah sudah selesai untuk wave 5 nya ya. Kita mencari dari wave 5 nya ya. Di sini ada pola impuls, kemudian koreksi, kemudian impuls lagi di sini ya. Zonanya kelihatan ya teman-teman ya. Ini impuls, kalau saya marking di sini ya pola motif, kemudian di sini ada koreksi, di sini ada impuls lagi. Kemudian terjadi lagi pola impuls lagi di sini sampai sini. Nah, sampai sini impuls lagi. Nah, kemudian di sini ada pola ya, di sini yang kenaikan di sini. Ini impuls lagi. Oke. Ada gambaran ya, pola impuls. Jadi pola ya lihat wave itu cuma terbagi menjadi dua. Sekali lagi saya tegaskan, motif impuls dan motif yang koreksi. Impuls. Nah, koreksi. Ini motif itu ada dua, motif diagonal dengan impuls, kemudian ada koreksi, beberapa macam koreksi. Ada seperti flat, zigzag, kemudian ada triangle dan beberapa pola yang lain lagi. Oke, setelah kita membuat planning seperti ini ya, saya membuat planning seperti ini khususnya saya menggunakan time frame yang daily dan weekly, kemudian saya perkecil lagi di time frame yang lebih kecil. Nah, di sini kalau teman-teman melihat di sini, di daily dulu saya bahas. Di daily ini saya hapus ya biar memudahkan teman-teman membuat gambaran lagi. Nah, kita ganti warnanya, warna kalau koreksi saya biasanya memberikan warna kuning ya, atau warna emas. Nah, ini fill. Nah, ini koreksi teman-teman. Ini koreksi. Kalau teman-teman lihat koreksi, berarti setelah koreksi dia akan terjadi pola kenaikan. Nah, saat ending wave di sini udah selesai, apakah penurunannya ini akan terus turun ya, ataukah dia hanya turun kemudian sampai di area ini, ada area support lagi di sini ya, ada area support di sini, ada area support. Nah, kemudian apakah dia akan kembali naik ya, seperti ini, kita maunya seperti ini. Nah, kita perkecil di TF yang lebih kecil di time frame 4 ya. Nah, jika teman-teman sudah melihat di sini tadi koreksi ya, tadi di sini daerah sini koreksi, maka kenaikan di sini disebut dengan pola impuls ya, impuls bullish ya, impuls bullish. Nah, kita hitung deh sekarang asumsinya jika ini menjadi wave 3, maka possible harga adalah di sini menjadi extension ya, extensionnya di sini. Ini baru permulaan extension 1, di sini baru extensionnya 2 ke 3. Nah, di sini saya kasih warna yang saya biasa gunakan itu ini. Nah, jadi warna dari aqua ini menunjukkan bahwa ini terjadi pola motif impuls. Nah, kalau kita marking dari tarikan Fibo ini, dari tarikan perception ini, kita gambar 1, 2, kemudian di sini koreksinya menjadi 3, 4, dan 5. Ini saya kasih frame yang agak besar lagi. Nah, oke. Ada gambaran ya teman-teman ya, di sini. Nah, tapi apakah penurunannya saat ini sudah selesai, dan artinya apakah penurunannya dari NZD/USD ini sudah sampai untuk kita buy? Oke. Jika kita menggunakan elliott wave lagi ya, dari time frame ini 1, 2, 3, 4, 5, besar kemungkinan dari pola yang saya hitung dari sini, ini saya lihatnya menjadi pola 1, 2, kemudian di sini 3, 4, dan 5. Mungkin seperti ini.
mungkin ini sebuah kemungkinan aja. Sekali lagi ini sebuah kemungkinan. Nah, kita hapus. Nah, kita kasih, saya sudah cari. Nah, ini saya hapus, jadi ada jelas ya, agak jelas, ada lebih kemudahannya. Udah ya, di sini kelihatan. Apakah extensionnya di sini, extension dari wave 5-nya ini sudah selesai dari sama dengan level 5 ini, ataukah dia membentuk pola koreksi? Nah, teman-teman yang di sini, yang asumsi saya di sini, ini membentuk pola koreksi ya. Nah, di sini. Nah, ini. Jadi 3 dari merah ini ke 4 yang merah ini terjadi pola koreksi. Asumsi saya seperti itu. Ini saya hapus trend line-nya biar memudahkan kita aja. Nah, kita sudah bikin. Sekarang kita cari ke weekly-nya lagi. Cari ke weekly, cari area SNR. Nah, ini udah cantik ya. Daily-nya gimana? Daily-nya udah, cantik banget ini. Cantik sekali. Ini ada area-area SNR, area tunggu untuk kita untuk buy sambil menunggu price action-nya. Oke ya. Nah, kita perkecil 1 2 3 4 5. Extension-nya di sini di 4, kemudian naik ke 5 extension. Nah, kalau yang dari 2 ke 3, extension-nya berarti dari 2 ke 3 ini extension-nya. Extension. Ya, extension. Nah, mudah sekali melihatnya seperti ini. Nah, pada saat kita sudah mapping seperti ini, baru kita perkecil lagi. Karena kita saya asumsikan di sini menjadi wave 4, maka tarikan Fibo yang saya lakukan adalah mencari dari sini, kemudian ke sini, possible ke sini. Nah, jadi dari 100-nya itu di angka wave 2, kemudian di 0-nya itu di wave 3, asumsi seperti ini. Saya hapus lagi. Kita udah bikin gambaran ya. Nah, sekarang kita perkecil lagi, kita kasih garisnya. Nah, arahkan garis Fibo nih. Apakah harga akan bereaksi menggunakan Fibo, ataukah dia akan terus turun memecah dari area ini Fibo 61 ya. Kalau tarikan Fibo-nya di sini, karena kita asumsikan menjadi pola impuls, hati-hati. Nah, perkecil lagi menggunakan time frame H4. Nah, kita sudah melihat ya teman-teman. Di sini saya hapus sekarang Fibo-nya. 4 ini kan ABC ya, maka 4 ke 5 selalu terjadi pola motif impuls atau diagonal ya. Biasanya ending itu dari wave 4 ke 5. Nah, tapi kalau kita di sini saya lihat seperti ini menjadi pola impuls ya. 1 2 3 4 dan 5. Saya perkecil. Oke. Dapat ya gambarannya ya, sudah ya. Lebih mudah ya kalau sudah seperti ini ya. Nah, berarti dari 3 sini saya rubah warnanya lagi biar memudahkan teman-teman. Nah, sini insya Allah dia setelah 3 selesai ya, ini wave 5 selesai sama dengan 3, berarti ada poin penurunan di sini. Poin penurunan di sini ini disebut dengan pola koreksi. Kita kasih gambaran koreksi harga. Nah, jika sudah terjadi pola impuls di sini, ini impuls, maka dia akan terjadi pola koreksi ABC biasanya. Oke. Setelah kita dapat gambaran seperti ini teman-teman, 3 ke 4 ini kan umumnya jika wave 2-nya simple, maka wave 4-nya kompleks. Umumnya seperti itu. Tapi perlu diperhatikan, bila mana wave 2-nya ini bisa kompleks, tapi tidak jadi, bisa menjadi sama-sama kompleks. Ini hati-hati. Tapi wave 2 itu nggak ada triangle ya. Wave 4 itu biasanya ada zigzag, triangle, dan flat ya. Nah, kita hitung wave-nya sekarang. Kita perkecil. Kita perkecil di time frame hampa sudah kan? Berarti kan di sini 5. Berarti besar kemungkinan harganya adalah membentuk pola A, B, C. Nah, marking dari sini A, B, C.
kita perkecil parameternya menjadi minute aja. Nah, seperti ini. ABC polanya sama dengan setiap C selesai akan terbentuk wave yang disebut dengan W di sini. W, kemudian W ke X ini terjadi pola koreksi lagi. A, B, C. Setuju ya? Jadi di sini A, B, C. Sorry, saya hapus. Gimana ya? Ini ya. Ini B, C. Nah, C invalidnya di mana? Invalidnya tidak boleh ngebreak dari poin B jika asumsinya menjadi pola double zigzag ya. Karena tadi biasanya umumnya itu kita saya asumsikan biasanya menjadi pola zigzag ya. Pertama asumsinya menjadi pola zigzag. Oke. Tapi kalau sudah membentuk pola W, maka harga yang tertera adalah bisa menjadi pola double zigzag. Pola 3 3 3 di sini. Nah, ABC W, ABC X, X ke Y. Nah, ini teman-teman. X ke Y. Ini perhatikan, ingat ya. Ini baru mapping seperti ini ya. Selama harganya tidak di break yang garis merah ini. Nah, saya asumsikan menjadi pola double zigzag. Oke. Dari W ke X selalu terjadi pembentukan wave baru lagi. Ingat tadi saya bilang pola double zigzag ini berarti pola di mana permulaannya selalu terjadi pola zigzag. Selalu terjadi pola zigzag. Maka dari ABC sama dengan W, kemudian ABC sama dengan X ya, disebut dengan 3 wave. Saya menyebutnya 3 wave ya, karena ABC3 dan di sini setelah terjadi pola impuls, ini pengulangan dari sini, maka invalidnya di sini. Nah, invalidnya di sini teman-teman. Tentukannya di sini, invalidnya nggak boleh ngebreak dari poin X. Nah, berarti W X turun sampai ke poin Y di sini. Nah, Y sama dengan pola ini kasih ya. Nah, sama dengan pola A di mana di sini A, B, dan C ya. Nah, oke. Seperti ini ya. Oke. Mudah ya, mudah banget ya. Melihatnya mudah ya. Pola double zigzag ini ya. A, B, C, W, A, B, C, X, A, B, C, Y. Jadi pola double zigzag ini adalah pola 3 3. Saya nyebutnya seperti ini aja. Nah, double zigzag 3 3 3. Nah, ini mappingnya kalau menggunakan Elliott Wave saya seperti ini. Jadi harga yang saat ini turun ya, adalah harga koreksi, di mana selama harga tidak membreak dari poin 068426 di broker yang saya gunakan, insya Allah dia akan kembali naik jika ini membentuk wave 4 ya. Sekali lagi, jika ini membentuk wave 4, karena asumsi saya setelah impuls maka terjadi pola koreksi. Setelah pola koreksi baru dia kembali naik. Logiknya seperti itu, logikanya seperti itu aja. Harapan saya, apakah bisa benar? Ya bisa salah. Makanya saya bilang terus jaga MM-nya, diatur MM-nya dengan baik dan benar. Nah, pola ini disebut dengan pola double zigzag. Kenapa? Karena permulaannya selalu zigzag ya. Kalau dipecah seperti ini. Nah, kita pecah lagi. Seperti ini ya teman-teman. 5 3 5 ya kan. Kemudian di sini pola koreksi ya kan. Koreksi di sini banyak sekali ya. Di sini pola yang di sini zona ini, makanya kalau saya marking selalu di sini, selesai koreksi tutup di sini ya. Tutup selesai bentukan W. Kemudian ambil garis baru lagi, bentuknya di sini
Saya biasanya membuat gambar itu membuat seperti ini, membuat skemanya, jadi memudahkan saya. W dan tutup lagi setelah koreksi, C-nya selesai. Karena B-nya nggak break kan, nah breaknya nggak di break, berarti turun lagi dia. Alhamdulillah turun lagi. Dan setelah turun di sini teman-teman, biasanya ini 1 2 3 4 5, maka di sini akan terjadi pola A B C. Setiap B ini sama, pengulangannya sama, B ke C itu selalu terjadi pola motif. Dari A ke B itu selalu terjadi pola koreksi. Simpel banget, menggunakan Elliott Wave ini. Insya Allah dengan Anda teman-teman ngatur mana manajemennya, tidak greedy, tidak serakah ya, insya Allah bisa profit, asalkan polanya sama-sama belajar di sini ya. Jadi saya selalu mengingatkan 3 hal untuk menggunakan Elliott Wave. Dari saya adalah EW sebagai antisipasi perubahan harga di sini. Nah, perubahan harga. Kemudian lihat SNR sebagai area entry ya, sebagai area, bukan pasti di situ kita buy-nya atau sell-nya, enggak, tapi ini sebagai area aja. Dan pastikan price action sebagai konfirmasi ya, tetap. Nah, kalau kita sudah membuat plan seperti ini, yang saya lakukan selalu menggunakan invalidnya dulu, tentukan invalidnya dulu ya. Kalau sudah tentukan invalidnya, kita baru bisa membuat plan seperti ini ya. Itu mungkin dari saya. Pola double zigzag itu kalau teman-teman ikut di kelas ya, itu di situ ada saya jelaskan bahwa pola double zigzag itu apa, terus area fibonya di mana, terus batasan kita untuk kita sell atau buy di mana. Nah, insya Allah kita disitulah menjadi poinnya. Nah, mungkin itu saja pandangan dari saya untuk NZD/USD. Belum ada plan untuk buy, selama ya, sekali lagi, jika harga dari X yang ini ya teman-teman, ini belum di break, jadi besar kemungkinan dia akan terjadi pola koreksi ABC. Kira-kira pair apa yang sama dengan koreksi di sini? Ini kalau teman-teman pernah lihat video saya, itu ada di Audi USD ya kalau nggak salah. Saya pernah membuat plan dan perencanaan seperti ini. Yang mudah-mudahan kita bisa profit. Kalau kita lihat di sini Audi USD, di sini, saya cari gambaran yang mana ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini polanya sama teman-teman. Ini pola koreksi. Nah, ini warna gold. Nah, ini sama koreksi, sama seperti NZD/USD ini, yang ini sama nih koreksinya nih. Ini pandangan saya ya. Ya, insya Allah kita bisa profit. Jadi pandangannya ABC WX ABC 333. Di sini ABC WX ABC, jadi 33. Jadi pola double zigzag adalah pola 333. Kemudian pola dari sini koreksi lagi 333. Ya, itu aja mungkin dari pandangan dari saya untuk NZD/USD. Saya belum ada prepare untuk buy, tapi saya menganjurkan selama harga dari poin X ini belum di break, berarti besar kemungkinan dia akan membentuk pola yang mana pola A, B, dan C. Biasanya seperti ini. Biasanya kalau sudah turun dia untuk A, B, C. Biasanya seperti ini teman-teman ya. Umumnya seperti ini. Saya kasih warna. Nah, sini aja. Nah, kemudian impuls, dia membentuk pola impuls 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Jadi kalau lihat teman-teman seperti ini, mungkin seperti ini gambaran dari saya ya. Mungkin setelah harganya naik ke B, dia turun lagi, pemecah boom ya, impuls di H1, kemudian dia membentuk koreksi 1 dan ABC 2
tuh impuls lagi 1345, kemudian koreksi ABC 4, kemudian naik ke 5. Insya Allah ini terjadi, tapi sekali lagi ini hanya analisa saya ya, bersifatnya ini pendekatan ke market. Selama ini belum ada point break dari sini, ya saran saya sih untuk sell aja dulu, tapi tetap gunakan MM ya. Ini analisa saya bisa salah ya. Itu aja mungkin dari saya, pandangan saya tetap sell, menunggu di poin A selesai, A B C, B nya kita sell lagi dengan batasan invalid di poin X, dan X kemudian dia turun membentuk pola motif impuls lagi. Mungkin itu saja yang dari saya, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.